Film dimulai dengan seorang mahasiswa yang berada di sebuah gedung. Ternyata mahasiswa ini bermaksud untuk melakukan percobaan bunuh dengan melompat dari atas gedung. Para dosen dan satpam yang mengetahui hal ini segera menuju lantai atas untuk menyelamatkannya. Dan beberapa orang lain terus meneriakinya untuk berhenti melakukan hal itu. Namun ketika orang-orang tiba di atas gedung, pemuda ini justru melompat dan film pun baru dimulai. Seorang profesor bernama Nika saat ini sedang mengajar di kelas dan menjelaskan bahwa insomnia merupakan sebuah gangguan pikiran yang dapat membuat seseorang sulit tidur akibat dari stres ataupun kecemasan yang berlebihan. Dan di kasus-kasus tertentu gejala insomnia ini bisa lebih parah hingga bisa membuat penderitanya tidak tidur dalam jangka waktu yang lama. Dan tentunya keadaan mental seseorang akan terganggu jika ia memiliki insomnia. Kemudian cerita beralih ke seorang siswi yang bernama Jane. Jane sendiri merupakan siswi yang mengalami kesulitan tidur. Bahkan ia pernah tidak tidur selama 3 hari ketika ia masih duduk di kelas 9. Dan diketahui kedua orang tua Jane ini pernah dihabisi oleh seorang penjahat. Jane dan adiknya yang bernama Jun pindah ke rumah neneknya. Dan di sini Jane selalu cemas dengan keamanan rumah mereka akibat trauma karena kedua orang tuanya dulu. Sehingga Jane seringkali memeriksa kunci rumah untuk menenangkan dirinya. Dan ketika ia tidak bisa tidur, maka ia akan terus belajar hingga pagi. Suatu hari Jane mendapatkan surat tentang biaya keterlambatan pembayaran kontrakan. Ia menceritakan semua masalahnya ini kepada Profesor Nika dan berniat untuk keluar dari universitas kedokteran itu agar Jane bisa mencari pekerjaan untuk membayar hutangnya. Tapi di sini Profesor Nika tidak ingin kehilangan salah satu siswi terbaiknya. Makanya ia menyarankan Jane untuk menghubungi sebuah perusahaan farmasi yang bernama Werner, yang diketahui sedang mencari sukarelawan untuk sebuah eksperimen dalam pembuatan obat baru. Tentu saja Jane menerima tawaran tersebut dan bertemu langsung dengan direktur perusahaan yang bernama Hans Miller. Ternyata perusahaan ini menjalankan eksperimen yang bernama Deep, yang terdiri dari 3 level dengan durasi yang berbeda-beda. Setiap orang yang mengikuti eksperimen ini diminta untuk tidak tidur selama beberapa hari agar dapat menghasilkan hormon keratonin yang digunakan untuk mengobati penderita penyakit mati otak. Semakin tinggi levelnya, maka akan semakin tinggi juga hormon keratonin yang akan diambil dan semakin besar pula bayarannya. Melihat hal ini, Jane memutuskan untuk ikut dalam eksperimen tersebut dan akan mendapatkan bayaran sekitar 100.000 baht untuk level pertama. Ia juga harus memakai jam khusus yang dapat mendeteksi detak jantung dan menghitung jumlah hormon keratonin yang dapat dihasilkan. Tapi ketika mengikuti eksperimen ini, Jane tidak diperbolehkan untuk tidur sama sekali, karena jika ia tertidur maka ia akan kehilangan nyawanya. Tapi jika ia tanpa sengaja tertidur, maka alarm akan berbunyi selama 60 detik untuk membangunkannya. Karena Jane sangat membutuhkan uang pada saat itu, makanya ia nekat mengikuti eksperimen ini. Sesampainya di rumah, tidak lama kemudian, Jane melihat adiknya yang bernama Jun datang bersama seorang pria yang membawa mobil. Di sini Jane langsung marah kepada adiknya karena adiknya ini tidak membalas pesannya dan pulang terlalu malam. Mereka berdua sempat bertengkar dan akhirnya Jane tidak sengaja menjatuhkan HP milik adiknya yaitu Jun. Sehari pun berlalu dan keesokan harinya ketika berada di dalam kantin, tiba-tiba seorang pria yang bernama Win datang dan mengetahui bahwa Jane ternyata ikut di dalam eksperimen Deep. Dan di sini ternyata Win juga ikut dalam eksperimen tersebut. Selain Win, ada juga beberapa siswa yang mengikuti eksperimen ini, diantaranya adalah Sin yang merupakan selebgram di kampus mereka. Sin sendiri dipaksa oleh orang tuanya untuk ikut sekolah kedokteran sehingga dia sering mengalami stres dan mengalami kesulitan tidur. Selain mereka bertiga, ada satu lagi seorang pria yang bernama Peach yang merupakan seorang gamer dan tentu saja sering bergadang hanya untuk bermain game. Dan karena mereka berempat sama-sama mengikuti eksperimen Deep, maka mereka memutuskan untuk berteman dan saling bertukar kontak agar mereka bisa saling berkomunikasi. Mereka menghabiskan waktu dengan melakukan aktivitas harian seperti biasa. Hingga pada hari terakhir mereka berhasil menyelesaikan eksperimen Deep di level pertama dan mendapatkan uang sebesar 100.000 baht. Di sini tentu saja mereka semua menggunakan uang itu untuk bersenang-senang. Ada yang pergi ke salon, ada yang pergi membeli game baru, ada yang berbelanja, dan Jane menggunakan uang itu juga untuk memberikan adiknya Jun HP baru dan melunasi sebagian hutangnya. Setelah bersenang-senang, mereka semua berkumpul kembali dan membuka sebuah percakapan untuk menanyakan apakah mereka semua akan ikut di level yang kedua atau tidak.
Mereka sedikit berpikir di sini, tapi kalau dipikir-pikir lagi, melakukan eksperimen di level kedua adalah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang tercepat. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk mengikuti eksperimen level 2. Dan beberapa hari kemudian mereka berempat memutuskan untuk kembali menemui Hans Miller dan mengikuti eksperimen level 2 yang tentu saja membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan hormon kreatonin. Awalnya mereka semua sempat ragu, namun karena bayarannya yang besar, mereka mulai membayangkan berbagai hal yang bisa mereka capai dengan uang itu. Dan akhirnya mereka berempat kembali mengikuti eksperimen ini. Mereka pun akhirnya kembali melewati hari-hari mereka dengan tidak tidur. Dan sayangnya setelah melewati hari ketiga, Win mulai merasakan pusing yang sangat hebat, dan dia juga terganggu oleh suara-suara aneh seperti mengalami halusinasi, sehingga ia bertingkah aneh dan gampang tersinggung dengan perkataan orang lain. Mereka berempat pun kembali berkumpul, dan di sini Jane melihat jam milik Win yang menunjukkan presentasi lebih tinggi dibandingkan yang lain. Di sini mereka menyadari kalau Win memiliki presentasi lebih tinggi karena ia rutin berolahraga. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan sebuah pesta supaya mereka bisa terus beraktivitas seperti berenang dan juga berjoget. Di sini mereka juga mencampurkan obat stimulus pada minuman mereka. Meskipun mereka semua awalnya ragu karena menganggap obat ini bisa berbahaya, namun akhirnya mereka semua meminum obat tersebut agar dapat melewati malam keempat tanpa tertidur. Setelah itu mereka makin menggila bersama dan berjoget hingga akhirnya Jane yang sudah mabuk sedikit kehilangan akal sehat dan mencium Win. Di sisi lain, saat Sin sedang berada di toilet, ia secara tidak sengaja mendengar suara-suara aneh di kamar milik Peach. Saat ia memasuki kamar tersebut, ia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa selama ini Peach telah menjadi stalker dan memata-matai dirinya. Sin melihat komputer Peach yang ternyata selama ini Peach terus-menerus menonton konten yang dibuat oleh Win. Dan di dinding kamarnya Peach terdapat banyak sekali foto Sin yang diambil dengan diam-diam. Setelah mengetahui hal ini, Sin pun tiba-tiba merasa pusing dan ia pun pingsan. Sayangnya, ketika ia mulai kehilangan kesadaran, presentasi kreatonin di jam tangan Sin terus-menerus menurun hingga akhirnya teman-teman mereka pun datang untuk melakukan pertolongan pertama. Mereka semua berusaha mati-matian untuk kembali membangunkan Sin. Berbagai upaya dilakukan mulai dari memompa jantungnya hingga memberikan nafas buatan. Hingga akhirnya mereka semua berhasil menghidupkan Sin kembali. Setelah insiden tersebut, mereka berempat segera pergi menemui Hans dan mengatakan mereka semua tidak akan pernah lagi mengikuti eksperimen Deep. Tetapi Hans kembali berusaha meyakinkan mereka bahwa jika mereka berempat mau ikut dalam level ketiga, Hans akan memberikan uang senilai 1 juta baht. Akan tetapi demi keselamatan hidup mereka semua memilih untuk tidak melanjutkan eksperimen yang berbahaya ini. Ketika berada di kampus, Peach meminta maaf kepada Sin dan mengungkapkan bahwa semua ini dilakukan untuk mendukung Sin agar konten Sin tetap naik dan memiliki viewers yang banyak. Tapi sayangnya, Sin sudah terlanjur ilfil kepada Peach dan akhirnya ia pergi meninggalkan Peach. Sementara itu, Win sekarang mencoba mendekati Jane. Tapi sayangnya perasaan cintanya Win juga harus ditolak oleh Jane karena Jane harus terus fokus belajar dan ia tidak ingin diganggu oleh hal-hal yang tidak penting termasuk berpacaran dengan Win. Ketika Jane hendak pulang, ia tiba-tiba melihat kerumunan orang-orang di sekitar tempat itu. Ternyata di sini ada orang lain juga yang terlibat dalam eksperimen Deep, namun ia gagal menyelesaikan eksperimen itu hingga meninggal dunia. Dan di malam harinya ketika Jane sedang mengecek kondisi neneknya, ia sangat terkejut karena ternyata neneknya tidak sadarkan diri. Dan tanpa pikir panjang lagi, Jane segera membawanya ke rumah sakit. Ternyata neneknya Jane terkena stroke dan mereka harus membayar biaya yang cukup mahal untuk pengobatannya. Tapi tiba-tiba adiknya yang bernama Jun datang dan membawa sejumlah uang untuk biaya pengobatan neneknya. Di sini Jane pun bingung karena ia tidak tahu dari mana Jun mendapatkan uang sebanyak itu. Namun ketika ia melihat logo perusahaan Weimer, ia langsung memarahi Jun dan memintanya untuk tidak melakukan eksperimen berbahaya lagi. Tapi sayangnya lagi-lagi mereka bertengkar dan Jun pergi meninggalkan Jane. Di sisi lain, saat Win pulang ke rumahnya, ia sangat marah kepada ayahnya yang telah membuang semua barang milik almarhum ibunya. Bagi Win, barang-barang itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa milik ibunya. Dan ia juga menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya selama ini. Karena Win menganggap bahwa ayahnya tidak cukup kuat untuk menyelamatkan ibunya.
Kembali ke Jane pun pergi ke perusahaan Weimer untuk mencari adiknya, yang ternyata di sini Jun sudah berada di sana dan telah menerima chip untuk memulai eksperimen level ketiga. Kejadian itu membuat Jane sangat marah dan ia akan mengancam Hans dan akan melaporkannya ke polisi. Namun Hans mengancam balik kalau mereka memiliki kontrak yang kuat dan jika Jane ingin Hans melepaskan chip yang sudah tertanam di leher Jun, Jane bersama dengan 3 orang temannya harus mengikuti eksperimen level ketiga untuk menggantikan Jun. Di sini akhirnya dengan sangat terpaksa Jane meyakinkan teman-temannya lagi untuk membantunya menyelamatkan nyawa Jun. Tapi sayangnya Shin dan Peach menolak karena mereka tidak ingin mengorbankan nyawa mereka sendiri. Tapi berbeda dengan Win yang dengan sigap ingin membantu Jane. Tapi akhirnya karena mengingat kebersamaan dan kebaikan dari Jane, Peach dan juga Shin akhirnya memutuskan untuk mengikuti level ketiga dan membantu Jane. Mereka semua pun memutuskan untuk menerima tawaran dari Hans. Dan di sini mereka menyadari bahwa eksperimen level ketiga sangatlah berbahaya. Makanya untuk tetap berjaga selama eksperimen berlangsung, Jane ternyata telah meminta bantuan dari Profesor Nika yang setuju untuk membantu mereka dengan memberikan obat-obatan setiap hari agar mereka tetap terjaga. Ia juga memberikan instruksi kepada Jane untuk segera menghubunginya kalau terjadi sesuatu yang darurat. Pada awalnya mereka semua bisa melewati hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dengan baik-baik saja. Tetapi ketika mereka memasuki hari ke-6, beberapa di antara mereka mulai merasakan pusing yang berat dan juga halusinasi. Dan di sini emosi mereka menjadi tidak stabil dan tiba-tiba saja mereka mudah tersinggung dan saling menyalahkan satu sama lain. Hingga Win dan Peach terlibat baku hantam dan sulit untuk dipisahkan. Jane yang melihat ini mencoba menghubungi Profesor Nika namun tidak mendapatkan respon sama sekali, sehingga Jane harus menerobos ruangan Profesor Nika. Tapi di sini ia malah dikejutkan kembali karena ia menyadari bahwa Profesor Nika adalah dalang di balik perusahaan Weimer. Sedangkan Hans hanyalah orang yang di-hire untuk berpura-pura menjadi direktur di perusahaan tersebut. Dan sialnya, aksi dari Jane ini ternyata diketahui oleh Profesor Nika. Jane pun segera berlari kembali menuju teman-temannya berada dan memberitahu semuanya. Namun ketika mereka hendak menelpon polisi, tiba-tiba saja sinyal di ponsel mereka dibuat hilang oleh Profesor Nika. Dan pintu ruangan pun terkunci hingga mereka tidak bisa keluar dari sana. Dan semakin lama mereka semua tampak kehilangan kendali dan berperilaku semakin gila. Bahkan Shin menghancurkan semua CCTV yang terpasang di dalam ruangan. Beberapa saat kemudian Win tiba-tiba merasa lemas dan kehilangan kesadarannya. Di sini ternyata Win sudah tertidur dan ia meninggal dunia. Profesor Nika yang mengetahui hal itu segera membawa tubuh Win keluar dari ruangan tersebut dan mengambil kembali microchip yang berada di dalam tubuhnya. Namun di sini secara mengejutkan, Win tiba-tiba hidup kembali dan menyerang Profesor Nika. Ternyata selama ini mereka semua merencanakan untuk menggunakan obat yang dapat menyebabkan serangan jantung sementara kepada Win supaya mereka semua dapat menjebak Profesor Nika. Profesor Nika yang telah terpojok di sini memberitahukan alasannya untuk membuat eksperimen ini. Ternyata selama ini Profesor Nika mengambil hormon dari orang lain untuk menyelamatkan kekasihnya yang mengalami mati otak selama bertahun-tahun. Ternyata kekasih dari Profesor Nika adalah seorang pria yang di awal film tadi yang telah melakukan bundir karena eksperimennya gagal. Namun di saat semuanya lengah, tiba-tiba saja Profesor Nika menggunakan obat bius dan menyuntikannya kepada Jane hingga membuat Jane pingsan. Mereka semua pun berusaha menghentikan Profesor Nika hingga Shin terpaksa memukulnya dengan keyboard hingga pingsan. Lalu mereka langsung mencoba membangunkan Jane. Tetapi karena obat bius terlalu kuat, di sini Jane hampir kehilangan detak jantungnya. Namun akhirnya Jane kembali bernafas setelah beberapa upaya yang mereka lakukan. Lalu dengan cepat polisi akhirnya menangkap Profesor Nika karena melakukan eksperimen yang berbahaya bagi manusia. Para relawan yang terlibat dalam eksperimen ini juga tidak mendapatkan uang seperti yang mereka janjikan. Tetapi mereka semua sadar tentang pentingnya tidur yang cukup dan menjalani hidup masing-masing sesuai yang mereka inginkan. Dan film pun berakhir.